Riba itu sederhana, Pak. Riba itu adalah menambah dari pokok. Kalau di urainya ada riba fadl, ada riba nasi'ah, ada riba macam-macam gitu kan. Pinjam 1 juta, kok bayar sih orang 100.000, kemudian dicicil 1/10. Nanti kan berarti kan ada tambahannya 200.000. Harus dibayarkan, maka itu adalah riba. Berapapun, apa nek ngono ya itu persentase cilik wae. 0,1%. Misalnya begitu. 0,1% per bulan. Tetap yang 0,1% itu adalah riba. Asalnya ibadah itu haram. Jadi semua ibadah itu haram. Jadi nggak boleh ibadah itu haram. Illa kecuali ada nas atau dalil yang memerintahkan orang lain untuk beribadah. Jadi gitu. Ini kalau ibadah. Kenapa saya bilang ibadah? Karena muamalah kebalikannya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Ikhwatul iman rahimakumullah, bapak-bapak dan adik-adik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Monggo sami kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa dipertemukan Allah atas kehendaknya. Harapannya adalah bahwa pertemuan ini tidak hanya menjadi pertemuan di dunia atau pertemuan terakhir, setelah pertemuan ini tidak ada lagi gitu. Tapi mudah-mudahan Allah mempertemukan lagi pada waktu-waktu yang akan datang, wabil khusus pertemuan kita di surganya nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena tidak lain dan tidak bukan setiap apapun yang kita lakukan, sesungguhnya kita hanya mencari ridha Allah. Sesungguhnya kita ingin bahwa kita nanti akan bisa diterima di rumah kita di surga. Itu yang kemudian menjadi mimpi-mimpi kita. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan alam Nabiullah Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat dan juga orang-orang yang mengikutinya. Ikhwatul iman rahimakumullah, kemarin ketika saya ditelepon sama Mas Adib ya, yang penting tentang ekonomi. Wah, ini bicara ekonomiku abot. Tenang, abot Pak. Bicara ekonomiku abot. Karena ya apalagi kita bicara tentang syariah. Konsep syariah itu di buku-buku kuning itu sudah agak susah dipelajari dan diterapkan di dunia ini gitu. Jadi tatanannya kan Al-Quran, setelah itu kemudian ada Al-Hadis, kemudian ada Ijma, kemudian ada baru ijtihad. Nah, di bidang ekonomi munculnya itu pada saat ijtihad itu. Nah, sekarang misalnya ketika bicara perbankan syariah dengan dengan perdagangan itu sudah berbeda. Sementara ukurannya itu di kitab muamalah itu ukurannya ya dagang, bukan simpan pinjam. Nah, ini yang menjadi masalah. Maka kemudian kita tidak usah bicara tentang itu terlalu besar, terlalu berat. Kita bicara tentang hal-hal yang sederhana saja deh gitu. Hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan.
Pertama, di dalam usul fikih dikatakan bahwa al-aslu fil ibadati haram. Asalnya ibadah itu haram. Jadi semua ibadah itu haram. Jadi nggak boleh ibadah itu haram. Illa kecuali ada nas atau dalil yang memerintahkan orang lain untuk beribadah. Jadi ini kalau ibadah. Kenapa saya bilang ibadah? Karena muamalah kebalikannya gitu. Kalau muamalah al-aslu fil muamalati ibahah. Ya. Boleh asalnya apa? Muamalah itu hubungan antara manusia, ekonomi dan lain sebagainya, itu boleh, apa saja boleh dilakukan. Illa kecuali ada dalil nas yang mengharamkannya. Nah, kalau ibadah itu adalah awalnya haram, nggak boleh. Artinya kalau melakukan ibadah tanpa dalil, tanpa perintah, tanpa contoh dari Rasul, haram hukumnya. Misalnya puasa, wah saya supaya yakin aku tak mulai puasa 1 hari sebelumnya misalnya gitu. Ya itu beda contoh, haram hukumnya. Atau puasa mutih gitu. Atau puasa yang tidak ada dalil itu menjadi haram. Nah, maka kembalikan kepada dalilnya, Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada cantolan hukumnya, baru kemudian kita bisa melakukan ibadah itu. Di luar itu haram. Nah, itu yang harus kita coba yakinkan. Berbeda dengan muamalah, termasuk dengan ekonomi syariah ini. Semua muamalah itu ibahah, boleh. Di dalam Al-Quran, itu yang diharamkan itu cuma 3 di dalam muamalah itu. Pertama, maisir, judi. Yang kedua itu adalah gharar, jual beli yang tidak jelas hukumnya, tidak jelas ujung-ujungnya mau kemana. Misalnya membeli sapi, pokoknya rupanya semenekui tapi tidak melihat wujud sapinya. Nah, yang penting beli sapi tapi tidak melihat wujud sapinya, nggak jelas, itu gharar. Begitu pokok sapinya culik, wah kecewa kita. Nah, ketika menimbulkan kekecewaan itu artinya gharar. Nah, yang terakhir itu riba, yang sebenarnya yang diminta oleh teman-teman bicara tentang riba. Jadi ngambil dari sini dulu. Oh, berarti cuma 3 yang tidak boleh di dalam muamalah itu. Nggak boleh judi, untung-untungan itu panjenengan, wah ini di Kedung ini apa di desa apa? Tembulen. Ini kan kebanyakan petani padi ya. Padi Brambang, wah aku tak nyoba bikin pertanian bunga misalnya. Nah, itu kan untung-untungan. Pasarnya nggak jelas, ini nggak jelas, berarti itu ada kemungkinan kita akan menjadi kecewa. Nggak boleh itu. Maisir. Nah, maisir itu sesuatu yang nggak jelas, yang untung-untungannya lebih resiko terhadap ruginya. Nah, kemudian kalau yang gharar, yaitu membeli sesuatu yang nggak jelas, termasuk juga perhitungan. Misalnya gini, kemarin saya lagi bikin kapling tanah di daerah Ngabul sana. Saya bilang, coba jenengan hitung berapa jumlah kapling ini. Akhirnya dia menghitung. Udah menghitung, setelah kita bisa membuat 40 kapling, kemudian dia mengajukan dana anggaran, tiba-tiba minta 40 juta hanya untuk ini kepiye gitu, nggak jelas gitu. Di dalam aturan mainnya nggak begitu kok, tiba-tiba mengajukan 40 juta hanya untuk sekedar menghitung jumlah kapling. Akhirnya saya panggil, ini gharar ini. Jenengan tidak bilang dulu, Pak, saya siap menghitung tanah itu dengan ketinggian sekian, dengan pondasi sekian, dengan ini sekian, gitu, pengurugan sekian, aspal sekian. Maka kemudian biaya untuk itu adalah sekian. Kalau mau oke, kalau tidak mau enggak. Kan misalnya begitu, jelas. Ini enggak, dia hitung dulu, terus kemudian mengajukan duit. Nah, itu yang disebut dengan gharar. Enggak jelas. Saya bilang, wah ini jangan dilanjutkan, karena ini sudah gharar. Karena sudah tidak pasti gitu. Nah, setelah itu kemudian yang berikutnya adalah riba. Riba itu sederhana, Pak. Riba itu adalah menambah dari pokok.
Kalau di urainya ada riba fadl, ada riba nasi'ah, ada riba macam-macam gitu kan. Tapi intinya riba itu menambah dari pokok. Nah, misalnya pinjam 1 juta, mengembalikan 1.100.000. 100.000 itu harus dibayar. Pinjam 1 juta, kok bayar sih orang 100.000, kemudian dicicil 1/10. Nanti kan berarti kan ada tambahannya 200.000. Harus dibayarkan, maka itu adalah riba. Berapapun, apa nengono ya, iki persentase cilik wae 0,1%. Misalnya begitu, 0,1% per bulan. Tetap yang 0,1% itu adalah riba. Karena dihitung bukan berdasarkan dari manfaat, dari jumlah yang dipinjamkan. Termasuk panjenengan misalnya, Mas Intet, saya lupa namanya dulu. Mas Fahrudin datang ke tempat saya, Pak Asep, aku butuh buat sekolah anak nih 1 juta. Nah, Pak Fahrudin, jenengan biasa di kebun ya, tak kayak 1 juta, tapi bersihkan kebun kusik. Nah, membersihkan kebun itu adalah riba. Karena saya mengambil manfaat dari itu gitu. Dosa hukumnya. Bukan hanya yang ada mudho'afan yang kemudian bertambah tidak. Tapi segala sesuatu yang menambah dari keuntungan itu adalah riba. Nah, bagaimana supaya tidak jadi riba? Nah, ini yang menjadi harus kita coba cermati. Bai'a, Allah telah menghalalkan jual beli, wa harama riba, mengharamkan riba. Jual beli itu ada jual beli, ada riba, tapi ada jual beli. Nah, panjenengan misalnya gini, Mas Fahrudin datang, Pak, saya mau beli motor. Berapa Pak Fahrudin? Sama siapa? Sama Mas Adib. Berapa Mas Adib? 1 juta. Tapi aku lama duit. Piye caranya? Ya sudah, ini Pak Adib, saya beli motormu 1 juta. Kemudian saya jual, ini Pak Fahrudin saya jual 1,5 juta kepada jenengan. Setelah menjadi motor itu milik saya jual ke Pak Fahrudin 1,5 juta. Pak Fahrudin tahu nilai awalnya 1 juta. Cuma silahkan Pak Fahrudin bisa bayar selama 10 bulan. Jatuh temponya 10 bulan, monggo terserah. Jenengan mau bayar 1 bulan 1,5 juta, 2 bulan 1,5 juta, 3 bulan 1,5 juta, 10 bulan 1 juta. Loh Pak, kelarangan semua punya gitu. Nah, 1.200.000 piye? Nah, kan itu ditawar-menawar nih. Jual beli namanya. Maka ketika deal di angka 1.200.000 atau 1.100.000, maka walaupun 100 itu adalah tambahan dari pokok, itu tidak riba. Itu jual beli, namanya margin, keuntungan. Nah, akadnya murabahah. Sebenarnya gitu dalam konsep syariah itu. Jadi jual beli. Nah, bagaimana penerapannya nanti? Itu butuh waktu. Hanya dalam konteks ekonomi syariah, Allah ini luar biasa. Al-asru fil mu'amalati ibahah. Boleh, mau apa saja boleh, mau apa boleh. Kecuali 3 hal itu dihindar gitu. 3 tok. Maisyur, judi, untung-untungan itu tidak boleh karena jelas jenengan akan kecewa. Jenengan akan kecewa. Nah, kemudian yang kedua itu teror, tipu menipu atau membeli sesuatu dengan tidak jelas, menipu itu sudah. Wes aku gawe skin, aku gawe semen, tapi itu tidak dia utarakan sebelumnya, maka itu adalah masuknya ke teror. Nah, yang terakhir adalah riba. Riba bisa diurai lagi, tapi insya Allah nanti kita akan kupas. Tapi kita akan bicara nilai-nilainya saja. Betapa Allah itu memberikan keluasan kepada kita. Untuk apa sesungguhnya? Agar kita kemudian bisa membuat segala sesuatu itu punya nilai anfa'uhum linnas. Karena setiap kita ini sudah dikasih rezeki oleh Allah berdasarkan apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Sudah rezekiku berapa alokasi rezeki itu sudah ada. Mas Fahrudin itu sudah dicatat rezekinya itu habis itu berapa gitu. Nyonggek gitu. Itu yang harus kita lakukan gitu. Nyonggeknya itu. Nah, cara nyonggek itu, maka kemudian Allah ngasih jalan yang luar biasa banyak gitu. Makanya ibahah apa saja boleh gitu. Nah, ini yang disebut dengan rezeki. Nah,
Yang harus kita lakukan bagaimana rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu menjadi berkah. Jangan bertos apa pasti hafalah doa mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa mau makan atau doa rezeki itu? Contohnya keliru deh, doa mau makan itu. Itu salah sebenarnya. Doa itu adalah doa keberkahan rezeki. Allahumma barik lana, ya Allah berkahkanlah bagi kami rezeki gitu. Allahumma barik lana fima razaqtana, dari apa-apa yang Tuhan kau rezekikan kepada kita, Tuhan diberkahkan. Lantas apa sih berkah itu? Ini yang harus kita coba cermati. Yang disebut berkah itu adalah ziyadatul khair. Berkah itu adalah rezeki kita sekian, tapi berkahnya mendatangkan kebaikan-kebaikan. Rezekiku hanya memang 10.000, tapi 10.000 ini bagaimana kemudian bisa mendatangkan banyak kebaikan kepada banyak orang. Maka di dalam sistem ekonomi Islam itu bahwa tidak diperbolehkan kita itu menumpuk uang, itu tidak boleh. Menumpuk harta itu tidak boleh. Harta itu harus beredar. Alhaakumut takatsur. Ayat itu sudah jelas. Jangan kau lihat orang-orang yang telah mengumpulkan harta banyak-banyak, hanya ditumpuk akan Pak. Tidak dia kembangkan, dia tidak putarkan. Maka itu dilarang oleh Allah. Harus berkah, harta itu harus punya nilai anfa, nilai berkah, nilai nilai karambola, nilai ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Nah, makanya sederhana, ketika misalnya panjenengan punya uang dan uang itu hanya disimpan di balik kursi, misalnya punya uang 10 juta nih, Pak Rudin punya uang 10 juta, disimpan di bawah bantal, Pak, sama orang yang 10 juta kemudian diputar, dipinjamkan kepada orang yang berjualan misalnya, titip uang untuk diputarkan. Berkah mana uang yang dititipkan untuk berdagang dengan uang yang di bawah bantal? Yang jelas berkahnya orang yang dititipkan. Bisa mengembangkan usaha, orang yang beli usaha yang join dengan di sana dia juga bisa mengembangkan usaha. Nah, itu luar biasa, dan itu adalah berkah. Ini yang disebut dengan rezeki yang berkah, itu kayak gitu itu. Jadi dengan misalnya punya uang, punya apa, sudah jangan berpikir aku tak simpen kanggo di eman-eman, punya emas di eman-eman gitu. Lebih baik kita berpikir bagaimana rezeki ini bisa berkah. Satu, dia punya berkahnya kepada banyak pihak. Maka kalau saya sebagai orang BMT seringkali bilang begini, kalau jenengan disimpan di bank konvensional, bank konvensional itu, Pak, Bu, ini luar biasa Pak. Jadi sekarang ini tidak ada namanya bank itu adalah agent of development, agen pembangunan, tidak ada. Semua bank itu adalah corporate perusahaan yang mereka mencari untung. Nah, profit oriented, bank-bank itu profit oriented. Maka kemudian dia cari uang sebanyak-banyaknya, termasuk uang-uangnya panjenengan masuk ke bank. Nah, setelah itu dia akan memutarkan uangnya supaya untung piye caranya. Nah, biasanya perbankan itu sudah membuat rumus 20-30% dia simpan di BI. Jadi likuiditas bank dia sini 20%. Kalau dia punya misalnya ada 100 triliun, maka mungkin sekitar 20 triliunnya disimpan. BI terima duit. Nah, dari BI dia harus ngasih bunga ke bank itu. Bunganya 0,5 sampai 0,6%. Dikasih tuh keuntungan. Padahal BI tidak memutarkan, cuma dia kasih jat. Dari mana BI ngasih keuntungan buat bank itu? Dari pajaknya orang kita ini. 20% enggak? Sudah untung loh. Berapa panjenengan dapat dari bank ketika pinjam? Ketika nyimpen? Nabung berapa, Pak?
Bahkan nggak mungkin kita dapat, kadang-kadang minus. Saya nampung uang 10 juta di bank, tak jarke setahun, itu tinggal 9 juta berapa gitu. Ada biaya administrasi, biaya macam-macam, ini kepilih gitu kan. Jadi bank nggak mau diri gitu. Nah, setelah 20% BPI, maka yang kemudian 30%-nya dia kembangkan di grupnya. Setiap bank itu punya grup usaha, ada usaha jasa, ada asuransi, ada maintainer dan lain sebagainya, itu banyak tuh. Grupnya dia satu usaha konglomerasi itu. Setiap bank pasti punya usaha-usaha untuk mengembangkan usahanya, dan itu dipinjamkan ke situ. 30%-nya hanya untuk orang-orang yang di kelompoknya, 30-40%. Nah, kemudian 20% sampai 30% lagi dia putarkan di palas, jual beli uang asing, jual beli misalnya dolar. Wah, lagi medun begitu, dolarnya begitu medun, ditumbas. Begitu dolar naik, didol. Nah, ngambil keuntungan dari itu, jual beli palas. Ini sudah riba lagi.